kembali lagi ke dialog perubahan, spirit perubahan bersama Dr. Iwan Saputra. Nah kembali ya, ini yang tadi pesantren, kita lanjut aja. Bahwa pendidikan tertua di kita itu ke pesantren tuh. Nah keberpihakan pemerintah terhadap pesantren yang nanti di perubahan, di spirit perubahan itu, karena selama ini kan seperti hanya ambigu. Keberpihakannya itu abu-abu lah, seperti abu-abu. Nah kira-kira nantinya yang akan ditohok di wilayah kependidikan di pesantren apa saja tuh? Jadi peran pesantren, peran madrasah ya, ini kan sangat luar biasa ya. Betul. Jadi sangat mewarnai peradaban bangsa ini. Jadi perjalanan peradaban bangsa termasuk Kabupaten Tasikmalaya ya, salah satunya adalah sangat dipengaruhi oleh peran pesantren. Jadi sangat strategis ya pesantren di Kabupaten Tasikmalaya ini. Dan ke depan ini harus dikuatkan. Di peran pesantren, madrasah diniyah, jadi lembaga-lembaga pendidikan Islam ini harus dikuatkan. Jadi lembaganya dikuatkan, kemudian harus ada sebuah kebijakan yang memang mengarahkan bahwa lembaga ini harus menjadi pembentuk fondasi anak-anak kita. Sikap dan kepribadian ya. Jadi karakter, pembentukan karakter itu salah satunya ya nanti harus melewati misalnya madrasah diniyah. Jadi selain pendidikan formal, karena tantangan ke depan ini makin berat ya, tentang budaya dari luar, budaya asing, belum lagi tentang kekerasan, belum lagi tentang narkoba begitu ya. Jadi ini ada anak-anak kita, adik-adik kita harus dikuatkan, harus benteng lah pertahanannya. Jadi benteng bangsa ini ya adanya di pesantren. Moral, akhlak, betul. Anak-anak kita ya, anak bangsa kita ini ya adanya di situ. Jadi ini harus harus ditonjolkan kembali. Harus memang pemerintah daerah harus sama-sama dengan pesantren ya. Jangan sampai justru tadi pesantren termarginalkan ya. Jadi harus ada sebuah kebijakan yang berpihak terhadap pesantren dan pendidikan Islam. Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke depan harus menjadi sebuah role model untuk pendidikan karakter anak-anak kita, yaitu melalui pesantren dan madrasah. Nah, di sisi lain mungkin kesehatan ya. Nah, terkait kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya ya, kita juga ya bukan karena memang saya orang kabupaten merasakan sekali di ini, seperti halnya ada, taruhlah misalkan ada keberpihakan orang yang mau masuk, malahan ada jargon yang menarik orang miskin dilarang sakit. Gitu. Karena ternyata memang ketika masuk ke wilayah kesehatan ada hal-hal yang gitu ya, mahal lah dan sebagainya. Nah dalam spirit perubahan ini saja ya. Seperti apa nih supaya jargon supaya pendapat orang sakit orang miskin dilarang sakit itu sudah tidak menyebar, karena itu memang sudah menjadi rahasia umum kalau kita lihat di indeks kesehatan juga kita masih relatif ya jauh. Ya ada sisi yang memang tertinggal dibandingkan daerah lain. Misalnya di angka kematian ibu pada saat melahirkan, angka kematian bayi ya, ini masih tinggi. Kemudian termasuk angka harapan hidup gitu. Jadi bagian ini harus diperbaiki. Penyediaan fasilitas kesehatan dasar harus kita dekatkan dengan masyarakat. Kita hanya punya rumah sakit umum daerah satu. Dan itu posisinya ada di Tasikmalaya bagian barat. Kita punya ya dari batas selatan ke katakanlah Singaparna itu berapa? Hampir 100 kilo. Nah, jadi kita dekatkan nantinya di selatan ada rumah sakit. Sekarang alhamdulillah ada rintisan. Tapi belum selesai di Gatomas. Nanti kita di Karangunggal. Kemudian di utara
Ciawi misalnya, kita Betul. harus bangun rumah sakit yang memang memadai buat masyarakat, dan semuanya harus jaminan pelayanan kesehatannya harus disediakan oleh pemerintah Nah, daerah. iya, karena Jadi itu- sehingga tadi tidak ada lagi misalnya masyarakat kita yang kesulitan untuk mendapatkan Nah, pelayanan itu dasar kesehatan. Jadi jangan sampai orang miskin di rumah sakit itu kan ya, sudah. keterlaluan lah begitu ya. Terus peran pemerintah daerahnya di mana? Nah itu Begitu. maksudnya, artinya harus Ya. ada tangan besi. Maksudnya tangan besi itu harus ada pemerintahan Ya. yang kuat dan memang capable lah ya. Ya tadi yang pemerintahan yang melayani. Jadi pemerintahan ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang ya masyarakat yang mana ya yang harus kita layani ya. Ya masyarakat yang memang dari sisi pendapatannya yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan ya tidak harus Ya, terus tidak dekatkan ya, pelayanan ini gitu. dan harus tidak ada jurang ya antara si miskin, si kaya dan sebagainya Nah, ketika itu masuk ya. wilayah itu kan, Ya, dan itu Jadi tangan ya- pemerintah ya. ya. Jadi kalau yang kaya kan tidak perlu disubsidi, tapi ini yang pendapatannya Nah, ini. kurang, pemerintah harus hadir untuk membackup itu. Betul. Sepakat, Iya. sepakat. Jadi pendapatan daerah ini salah satunya diarahkan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu, gitu. Dulu pernah ada UPCPK, unit pelayanan cepat untuk pelayanan kesehatan diantaranya. Jadi kita nanti harus aktifkan itu kembali. Ada alokasi anggaran yang memang diarahkan untuk Ya. memberikan menyediakan anggaran untuk pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk masyarakat yang kurang. Oke. Karena kenyataannya di Nah, iya. tengah masyarakat kita Iya. masih ada yang kurang mampu. Ya karena memang kenapa saya ngomong seperti ini karena memang saya dapat di lapangan Iya. di lapangan, jadi ya mumpung ini putra terbaik kita ini mumpung masuk dalam kontestasi ini. Nah, keluhan-keluhan di masyarakat itu seperti itu Iya. lah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini menjadi kenyataan, amin. Ya. Dan mudah-mudahan Aiwan ini masyarakat paham tentang makna dari spirit perubahan. Kita ketemu lagi di segmen yang selanjutnya.